Halo teman-teman, ketemu lagi di Miki Little Pastry di Tips Baking bersama Miki untuk episode yang ketiga. Hari ini kita sesuai judul, kita akan membahas gimana sih tips-tips biar cake yang kita buat menjadi lembut ya. Pertama, kita akan lihat dulu kelembutan. Jadi lembut dari cake itu sebenarnya seperti apa sih? Yang satu, kalau menurut aku ya, yang satu dari cara makan dulu. Teman-teman tahu lembut atau enggak waktu teman-teman makan cake teman-teman itu seret atau enggak. Jadi waktu dikunyah di tenggorokan ini dia terasa susah masuk atau lembut langsung masuk. Terus kemudian untuk waktu packing dan penyimpanan, cake semakin lembut biasanya dia daya tahannya semakin panjang. Jadi kalau teman-teman misal hari ini bikin cake, kemudian teman-teman makan besok, biasanya kan sedikit lebih lembab karena dia nyerap kelembapan. Plus dilihat lagi setelah 4 hari atau 5 hari, kalau teman-teman simpannya di kotak suhu ruang, nah itu teman-teman coba dia cepat kering atau enggak. Semakin lembut biasanya kelembapannya bertahan semakin lama. Oke, kita akan masuk tips yang pertama. Tips yang pertama untuk cake agar menjadi lembut adalah dari kadar air dan kadar fatnya. Fat dan air. Yang utama di bahan adalah fat dulu. Fat seperti apa? Bisa seperti kuning telur, kemudian margarin atau butter, itu termasuk kategori fat. Jadi penggunaan semakin banyak kandungan fat di dalam cake teman-teman, otomatis cake itu akan jadi lebih lembut. Tapi perlu diperhatikan ya teman-teman, kalau penambahan fat kita kan maunya dia lembut banget. Itu pasti nanti ada efek sampingnya, aku bilangnya ya, efek counter. Jadi semakin tinggi kadar fatnya, otomatis cake yang teman-teman buat dia mengembangnya tidak akan terlalu tinggi karena berat satu, plus untuk penambahan jumlah fat ini memotong istilahnya gelembung-gelembung dari telur yang teman-teman kocok di awal. Jadi otomatis volume tidak bisa terlalu tinggi. Kemudian untuk fat lagi, penggunaan yang tidak tepat. Jadi fat kan macam-macam ya, ada margarin, ada butter, masing-masing ada istilahnya kategorinya, mungkin yang medium, low, premium, standar kualitas fatnya sendiri. Kalau semakin tinggi biasanya semakin bagus kualitasnya, itu melting point-nya semakin rendah. Kalau teman-teman semakin kualitas yang biasa-biasa atau yang ekonomi, biasanya melting point semakin tinggi dan itu efek sampingnya adalah di ngendal selama kita makan di langit-langit. Jadi perhatikan kalau penambahan fat terlalu banyak dengan penggunaan fat yang tidak tepat bisa menimbulkan sensasi rasa ngendal saat kita makan ya. Kemudian perhatikan juga kandungan gizi. Jadi semakin tinggi fat, otomatis kandungan lemak di makanan teman-teman juga semakin tinggi. Jadi saran untuk porsi dan konsumsi, jadi teman-teman sesuaikan ya. Jadi perhatikan itu, mungkin contoh yang paling mudah untuk jumlah kadar fat yang tinggi di kuning telur atau di fat butter margarin, teman-teman bisa lihat resep seperti resep spiku atau resep lapis legit. Itu termasuk cake-cake yang kalau teman-teman makan, wah nikmat, ini lembut banget. Tapi perhatikan itu kadar fatnya cukup tinggi. Oke, untuk yang kedua, penambahan untuk kadar air. Kadar air ini bisa juga digunakan seperti penambahan sprinkle. Sprinkle itu kalau teman-teman biasa bikin seperti opera cake, kemudian seperti black forest, waktu penataan cake biasanya disemprot dengan air gula plus liker. Liker ini bisa rum, bisa kalua, macam-macam. Fungsinya memang bisa melembutkan cake. Biasanya metode seperti ini dipakai untuk cake-cake yang basicnya Eropa, karena cake Eropa umumnya menggunakan kadar fat di cake-nya lebih sedikit. Jadi mereka istilahnya kompensasi ya dengan penyemprotan sprinkle tadi. Nah, efek sampingnya juga ada. Perhatikan, kalau cake-cake yang teman-teman gunakan sprinkle, jadi disemprot air gula, untuk penyimpanan pastikan selalu di dalam kulkas, alias dalam kondisi dingin, karena
kalau ini air, dia otomatis lebih mudah berjamur ya, karena kelembapannya yang tinggi, apalagi kalau di suhu ruang yang cukup panas. Kemudian efek samping lagi adalah peningkatan kadar gula di cake. Jadi teman-teman perhatikan juga, yang lebih baik mana, penambahan fat atau penambahan air. Teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan dan cari yang paling seimbang buat teman-teman. Oke, tips yang kedua, yang pertama dari kadar fat dan air. Yang kedua adalah proses pemasakan. Proses pemasakan ini seperti teman-teman tahu, cake itu bisa dipanggang atau dikukus. Ya, dua-dua ini kurang lebih sama prinsipnya untuk proses kelembutan. Kalau untuk yang penting, poin pertama adalah di waktu. Baik proses pengukusan atau proses oven, semakin lama waktu teman-teman proses panggang atau proses kukus, itu otomatis dia akan mempengaruhi tingkat kekeringan. Semakin lama, cake akan semakin kering. Karena prinsipnya panas itu membantu penguapan air. Otomatis kadar air di cake teman-teman akan semakin sedikit. Itu sama halnya seperti teman-teman bikin bolu kering. Nah, bolu kering kan yang teman-teman tahu ya, biasanya udah bolu jadi, dipotong-potong, kemudian ditata, setelah itu dipanggang lagi dengan suhu rendah dan waktu yang sedikit lebih lama. Tujuannya sama, untuk mengeringkan. Tapi kan kita hari ini bahasnya mau cari yang lembut. Otomatis perhatikan waktu masak teman-teman. Sesuaikan antara loyang, kemudian adonan, pastikan waktunya ideal. Ideal itu seperti apa? Kita nanti akan bahas kembali waktu membahas oven. Tapi sedikit tips untuk cari waktu ideal. Biasanya untuk cake dengan ketebalan adonan jadi kurang lebih sekitar 3-4 cm, itu untuk proses panggang biasanya hanya butuh waktu kurang lebih sekitar 15 menit. Ini pukul rata ya, kurang lebih aja 15 menit. Kemudian kalau untuk cake yang ukurannya tebal, bisa sekitar 7 cm, itu waktu panggangnya bisa sampai sekitar 30 menit. Bisa sekitar kurang lebih 30 menit. Kalau untuk cake ukuran loyang kecil ini dalam artian kita ngomong itu mulai dari loyang 16 sampai sekitar 24, itu biasanya waktunya untuk cake tebel 4 cm ya, itu range-nya masih di 15-20 menit. Ya lebih-lebih pun bisa 20-25. Sedangkan kalau cake yang loyangnya lebih besar, otomatis waktunya bisa nambah sekitar 25-30. Tapi lebih aman, teman-teman selalu biasakan dicek. Jadi teman sediakan tusuk sate, terus ditusuk waktu pengecekan untuk cari waktu ideal. Karena ya itu tadi, oven pengaruh. Oven mau kita pakai api atas atau api bawah, atau api atas bawah, atau mau jenis oven yang ada kipasnya convex, itu masing-masing berbeda. Kita akan bahas oven yang paling pas untuk cake di episode selanjutnya. Oke, tips yang kedua sudah, jadi proses pemasakan, perhatikan waktu, semakin lama akan semakin kering, tapi perhatikan juga kalau semakin cepat, hati-hati cake teman-teman nanti kurang matang atau terlalu basah. Efeknya kalau terlalu basah, otomatis umur dari cake teman-teman sendiri juga akan lebih pendek karena mudah berjamur. Tips ketiga, untuk tips agar cake lembut adalah perhatikan proses packaging atau packing penyimpanan. Untuk penyimpanan paling ideal adalah pastikan cake setelah kita keluar dari oven, dia sudah cukup dingin dalam artian bisa dibilang suhu ruangan ya. Itu teman-teman packing di tempat yang tertutup, bisa di plastik yang ada sealnya, itu boleh, di plastik yang vakum kedap itu juga nggak masalah. Tapi kalau teman-teman taruhnya di kotak yang terbuka, otomatis cake teman-teman akan lebih cepat kering. Jadi semisal nih, hari ini aku bikin enak lembut, terus lupa kotaknya disimpan nggak ditutup, ada udara, besoknya teman-teman kasih ke teman, cakemu kok kering ya, loh padahal aku kemarin nyobanya lembut, hari ini kok kering.
Nah itu proses dari penyimpanan. Kadang hal-hal kecil yang kita lupa, kita nganggapnya, oh adonanku sudah bagus, fatnya banyak, kuning telurnya banyak, ovennya pakai oven canggih, bisa jaga suhu gini. Setelah semua jadi, ternyata kita lupa di packaging. Packing kita kurang kedap maksimal, otomatis itu menjadikan usaha kita di awal sedikit sia-sia. Karena ya itu, masing-masing proses punya fungsinya dan harus diperhatikan masing-masingnya dengan baik ya. Jadi teman-teman, sudah jelas ya 3 tips utama agar cake kita tetap lembut atau menjadi lembut. Perhatikan yang pertama adalah jumlah kadar fat dan air dalam adonan. Kemudian yang kedua, proses memasak, waktunya perhatikan, peralatannya juga perhatikan. Kemudian proses packaging atau penyimpanan. Cukup mudah kan? Tipsnya kurang lebih seperti itu. Ya, baik teman-teman, kalau misal ada yang masih ditanyakan, masih yang kurang paham, silakan ketik di komen bawah, aku akan bahas secepatnya. Atau semisal teman-teman ada yang merasa, aku ingin bahas topik ini, teman-teman tulis juga di bawah, nanti selama aku bisa, aku akan bantu untuk jelaskan di tips baking bersama Miki. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan subscribe, biar nggak ketinggalan update-update videoku selanjutnya yang akan aku update tiap minggunya. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa jaga terus kesehatan. Sampai ketemu di episode selanjutnya di Tips Baking bersama Miki.